Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini Tuhan terus menjaga dan memelihara akan kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati biarlah itu menjadi kekuatan penuntun dalam kehidupan beriman kami di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan tema berita yang kudus dan tak terbinasakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang ini banyak berita hoax, betul ya? Jika kita tidak cermat menyikapinya, bisa jadi kita akan menjadi korban dari berita hoax tersebut. Atau mungkin kita pernah menjadi korban dari berita hoax. Dalam kehidupan keseharian kita, acap kali diperdengarkan dengan kabar yang tidak pasti. Dulu disebut kabar burung, setelah berkembang dikatakan hoax. Namun ada juga kabar yang benar dan memang harus diberitakan akan kabar itu. Bapak Ibu Saudara, berita apakah yang kita selalu beritakan? Berita hoax atau kabar buruk, atau berita yang membawa kebaikan bagi siapa saja yang mendengarnya? Sebagai pengikut Kristus, yang seharusnya kita kabarkan dan sebarkan adalah berita yang benar dan pasti. Bahkan berita yang membawa keselamatan, bukan berita yang salah atau menyesatkan. Sesuai dengan bacaan kita tadi tentunya. Namun, saudara-saudara, sebelum lebih lanjut lagi untuk kita merenungkan bagian ini, saya mau mengajak kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kiranya lagu ini dapat menuntun kita untuk
memahami betul bahwa kita dipanggil, kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita dijadikan anaknya untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, sebagaimana para murid-muridnya dulu melakukannya. Demikian juga kiranya kita dalam kehidupan beriman di zaman ini. Yang menjadi tugas, sekali lagi, yang menjadi tugas dan bagian kita adalah menyebarkan berita sukacita, berita Injil yang berkuasa untuk membawa orang pada keselamatan yang kekal. Persahabatan dan percakapan kita sehari-hari adalah kesempatan emas untuk menyampaikan berita yang kudus dan tak terbinasakan. Komunitas dan ruang gerak kita sehari-hari adalah ladang pelayanan yang seharusnya tidak boleh kita sia-siakan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus memberitakan dari timur ke barat, demikian pula seharusnya kita memberitakan kabar kudus itu mulai dari keluarga, tetangga, teman kantor, teman sekolah, kenalan, rekan bisnis, dan seberapa banyak orang yang Tuhan tempatkan dalam lingkup, dalam lingkaran kehidupan kita. Di hadapan Tuhan langkah-langkah kita akan menjadi indah dan penuh makna ketika yang kita bawa adalah berita damai sejahtera, berita kabar baik, berita yang membawa keselamatan kekal. Saudara-saudara, selamat berpelayanan, selamat membawa berita yang kekal, berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh mampu membawa berita kudus dan yang tak terbinasakan itu ialah tentang keselamatan kekal bagi mereka yang belum percaya, belum menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, bahkan begitu menderita karenanya. Tuhan tolong sembuhkan supaya dapat mengalami kesembuhan yang dari Tuhan dan dengan leluasa melakukan tugas aktivitas hari lepas hari. Yang berbeban berat, Tuhan kiranya menganugerahkan kelegaan, dan dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, Engkaulah yang menjadi jawaban atas semuanya. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.